Sebagai bukti bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang penting, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Turunkan beberapa kitab yang mana dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab lain dijelaskan yang ini baik, yang ini buruk. Yang ini kalau dilakukan dapat pahala, yang ini kalau dilakukan dapat dosa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Apa tujuannya rasul? Ialah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan agama Allah. Dan menyampaikan agama Allah namanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati. Kayak prinsip tadi, biarkan Tommy, dia juga yang bertanggung jawab dan seterusnya, biarkan saja. Nah, hati-hati kalau Allah menurunkan adab kepada orang yang ada di situ, bukan cuma dia yang kena, kita semua kena. Coba lihat di Irsyadul Ibad, diminta pertanggungjawabannya. Kapan dilihat-lihat saja? Oh, nanti datangnya tabe Pak, mau ku ajak Ian pergi ke oh iya nak, ya bawa kami ya, pulang sebelum jam 10 nak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ridho anil ma'siyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahabil razzaqil hannanil mannan. Alladzi ba'atha Muhammadan khatami anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihi al-furqana fihi hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Allahumma salli wa sallim ala imamil a'immati alladhi arsalahu Allahu lil alamin rahmatan abdillahi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hini wa awan salatan wa salaman daimaini bidawami malikid diyan amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Faslun wa 'alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar fa innahu qutubul ladzi 'alaihi midaru amrid dini wa li ajlihi anzalallahu al kutuba wa arsalal mursalin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala beliau menulis faslun, satu pasal, wa 'alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan bagimu dengan memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Fa innahul kutubu alladhi alaihi midaru amril dini, karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah poros yang di atasnya beredar perkara-perkara agama. Wali ajlihi, dan karena dia anzalallahul kutubah, Allah menurunkan kitab-kitab, wa arsalal mursalina, dan Allah mengutus para rasul. Jadi Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dalam tulisan ini beliau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar sangatlah penting. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah porosnya agama.
Maksudnya porosnya agama, agama bisa kita tahu, agama bisa kita kenal kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita bisa tahu sholat itu wajib kalau tidak ada yang mengajarkan? Bagaimana kita tahu kalau berjudi, berzina itu haram kalau tidak ada yang mengajarkan? Dan kita yang tahu ini bahwa perkara itu wajib, perkara itu haram, wajib untuk menyampaikannya. Sebagai bukti bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang penting, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Turunkan beberapa kitab yang mana dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab lain dijelaskan yang ini baik, yang ini buruk. Yang ini kalau dilakukan dapat pahala, yang ini kalau dilakukan dapat dosa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Apa tujuannya rasul? Ialah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan agama Allah. Dan menyampaikan agama Allah namanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qad in'aqada ala wujubihi ijma'ul muslimina, dan sungguh telah menetapkan atas kewajibannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah ijma', kesepakatan orang Islam. Jadi orang Islam, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Yang menjadi landasan hukumnya wajib adalah kesepakatannya orang Islam. Nah, tetapi anak-anakku sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, kita yang kita anut di sini ambil jalan tengahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu ain bagi mereka yang melihat kemungkaran itu. Dan fardu kifayah kalau tidak dilihat. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah lepas dari kita dengan adanya khutbah setiap Jumat. Berarti sudah ada orang yang menyampaikan kebaikan dan melarang kemungkaran. Sudah lepas kita. Sudah lepas. Tetapi kalau kemungkaran itu terjadi di hadapan kita, tidak ada orang yang tahu, hanya kita yang tahu, maka kita yang kena kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu jalan tengahnya. Kemudian watadhaharat nususul kitab was sunnati, dan nampak nas, nampak artinya nyata, nas dari kitab yaitu Al-Quran dan Sunnah alal amri bihi, atas perintah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, wa tahdhiri min tarkihi, dan tahdzir memperingati bagi orang yang meninggalkannya. Jadi banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, banyak ayat, banyak hadis yang mencelah orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khairi, yang memanggil kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dari kata minkum, ayat ini Allah menggunakan wal takum minkum, hendaknya ada dari kalian. Min, kata ulama ini adalah min tab'id, berarti sebagian, tidak semuanya. Karena min tab'id sebagian, tidak semuanya, sehingga ulama berpendapat amar ma'ruf itu fardu kifayah.
Tidak semua, yang penting ada di antara kita. Tapi ingat, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mereka yang muflihun, orang yang beruntung. Wa qad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabih. Dan sungguh telah menyifati Allah orang yang beriman fi ghairi mawdi'in, pada bukan satu tempat, artinya banyak tempat, bukan satu tempat dari kitabnya, bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dengan memerintahkan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Artinya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa sifatnya orang yang beriman adalah mereka yang amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ayat dalam Al-Qur'an. Wa qad haddahum fi ba'dil mawadi' 'alal imani. Dan sungguh mengajak mereka di sebahagian tempat alal imani, atas keimanan. Wa fi ba'dihha, dan di sebagiannya lagi ala iqamatis salati wa ita'iz zakati, atas mendirikan salat dan menunaikan zakat. Artinya di dalam Al-Qur'an di sebagian ayat Allah menyifati orang yang beriman adalah orang yang mengajak orang lain untuk beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mengajak orang lain untuk beriman. Mengajak orang lain untuk beriman namanya apa? Amar ma'ruf. Dan di ayat lain lagi Allah menyifati orang yang beriman itu adalah orang yang mengajak untuk mendirikan sholat, orang yang mengajak untuk menunaikan zakat. Berarti mengajak orang lain untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat, namanya apa? Amar ma'ruf. Maka dari itu banyak ayat dalam Al-Quran yang menyifati orang yang beriman adalah mereka yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kata beliau, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Telah dilaknat orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min bani Israila, dari bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, atas lidahnya Nabi Daud dan lidahnya Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika itu artinya laknat itu keluar dari lidahnya Nabi Isa, keluar dari lidahnya Nabi Daud, bima asaw, sebab apa-apa yang mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Jadi dalam ayat ini Allah beritahu kepada kita bahwa Bani Israel yang kafir, mereka dilaknat melalui lidahnya Nabi Isa dan Nabi Daud. Apa yang menjadi sebab mereka dilaknat? Pertama ialah mereka melakukan kemungkaran yang melampaui batas. Dan yang kedua, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka tidak mencegah dari kemungkaran, fa'aluhu, yang mereka lakukan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, nah biarkan. Ada orang yang melakukan kemungkaran, nah biarkan Tommy dia itu melakukan kemungkaran, dia juga sendiri yang akan menanggung resikonya. Nah, ini termasuk orang yang meninggalkan nahyu anil munkar. Ada orang yang melakukan judi, ada orang yang mengghiba, ada orang yang memakan riba, ada orang yang berzina. Dia lihat di hati saja. Dia lihat di hati saja. Nah, ini hati-hati anak-anakku sekalian. Hati-hati anak-anakku sekalian. Bagaimana hukumnya berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Tahu khalwat? Berdua-duaan.
Tidak ada orang lain, laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kenapa lemah? Bagaimana hukumnya? Jangan ragu. Jangan ragu. Kalau perbuatan itu haram, katakan haram meskipun kita melakukan. Jangan takut. Haram. Kenapa lemah? Karena begitu Kak juga, Ustaz. Nah, jangan. Haram, katakan haram meskipun kita lakukan. Jangan gara-gara kita lakukan lalu kita mengatakan halal. Na'udzubillah. Nah, berkhalwat, berdua-duaan antara laki dan perempuan yang tidak ada ikatan mahram itu haram. Nah, sekarang ini banyak terjadi orang tua biarkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya berduaan dengan yang bukan mahram. Ini adalah tarku an-nahyu 'anil munkar, nahyi 'anil munkar. Meninggalkan. Nah, kalian begitu. Kalian yang punya kakak perempuan, punya adik perempuan, kapan kalian lihat-lihati saja? Wah, di akhirat nanti diminta pertanggungjawabannya. Kapan dilihat-lihati saja? Oh, lihat datangnya tabe Pak, mau ku ajak Ian pergi ke oh iya nak, ya bawa kami ya, pulang sebelum jam 10 nak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ridho anil maksiat. Nah, labisa ma kanu yaf'alun, sungguh sangat buruk apa yang adanya mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan buruk sekali yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa dengan melampaui batas, lalu mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini bisa kena, ini ayat ini turun kepada Bani Israel. Tapi bisa kena siapa saja yang sama kondisinya dengan ini, maka masuk dalam ayat ini. Tidak mesti Bani Israel. Siapa yang satu kondisi dengannya, maka dia berada dalam hukum yang sama. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Wattaqu, dan takutlah kalian fitnatan. Fitnah, yang dimaksud fitnah di sini adalah azab. La tusibanna alladzina zalamu, yang tidak menimpa orang-orang yang zalim minkum dari kalian khassatan, secara khusus. Jadi kata Allah, takutlah kita kepada azab yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Hati-hati. Kayak prinsip tadi, biarkan Tommy, dia juga yang bertanggung jawab dan seterusnya, biarkan saja. Nah, hati-hati kalau Allah menurunkan azab kepada orang yang ada di situ, bukan cuma dia yang kena, kita semua kena. Coba lihat di Irsyadul Ibad. Ada riwayat bahwa Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah jalan-jalan dengan Rasulullah. Ketika beliau jalan-jalan dengan Rasulullah, tiba-tiba ada unta yang berlari mendekati Rasulullah, meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh dari unta itu ada laki-laki yang berlari juga dengan menghunuskan pedang. Dia datang, lalu unta itu bersembunyi di belakang Rasulullah. Rasulullah menanyakan kepada orang yang lari bawa pedang, ma turiduna 'anil miskin, apa yang engkau inginkan dengan makhluk yang tidak berdaya ini? Kenapa engkau bawa pedang? Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, saya sudah membelinya dengan harga mahal, tetapi dia selalu memberontak, tidak mau ikut perintah saya. Lebih baik saya sembelih, kemudian saya makan dagingnya, daripada saya pelihara tapi tidak mau kerja. Lalu Rasulullah balik ke unta ini. Nah, unta ini mendekatkan mulutnya ke telinga Rasulullah. Ini termasuk mujizatnya Rasulullah.
Rasulullah itu memiliki mukjizat yang semua dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi siapa yang bisa bicara dengan binatang? Nabi Sulaiman. Ternyata Rasulullah juga bisa. Buktinya dia bicara, jangankan binatang, pohon saja Rasulullah bisa berbicara dengan pohon, dengan batu juga Rasulullah bisa berbicara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia dekatkan telinganya, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukannya saya tidak ingin tunduk kepada Tuhan saya, tetapi saya berada di tengah-tengah kabilah yang yatrukunal isya al-akhirah. Mereka tidak melaksanakan sholat isya. Dan saya takut ya Rasulullah, jangan sampai azab turun dari langit sebab mereka meninggalkan sholat isya, saya pun kena azab tersebut. Binatang saja, anak-anakku sekalian, takut dengan azab itu. Apalagi kita, hanya gara-gara satu orang yang melakukan maksiat, maka satu kampung kena azab, semuanya banjir, kesulitan semua. Hanya beberapa orang yang melakukan maksiat perzinahan, datang gempa, longsor dan seterusnya, kena semua. Sama dengan kita santri, hanya gara-gara satu orang dalam kamar itu yang melakukan pencurian, kena semua, digeledah semua. Nah begitu. Kalau di dunia ini kita tidak terkena azab-azabnya, misalkan ada orang berzina, kita lihat-lihat saja, tidak turun-turun juga azab, berarti tidak akan kena jaki azab. Tidak akan kena. Di dunia ini kita selamat, tapi di akhirat kita akan kena batunya. Satu kamar ada yang membobol lemari, dilihat-lihati saja, tidak diketahui oleh pengawas dan seterusnya, berarti tidak ada hukum Tidak ada orang yang dihukum bebas, berarti kita tidak kena azab di dunia. Tapi di akhirat nanti ketika orang ini diadili, kenapa kamu membobol lemari? Saya membobol lemari begini-begini. Siapa yang lihat kamu? Yanu, dipanggil oleh Allah. Betul kamu lihat dia? Iya saya lihat. Kenapa kamu tidak larang dia? Kenapa kamu tidak melapor? Kenapa kamu lihat-lihati? Nah, itu akan ditanya. Ini hakikat daripada ayat ini. Jadi fitnah yang harus kita khawatirkan bukan hanya azab di dunia, tapi kesulitan di akhirat juga akan kita hadapi kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Harus itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila ia tidak mampu dengan tangan, fabilisanihi, maka ia merubah dengan lidahnya. Fa illam yastati, apabila ia tidak mampu merubah dengan lidah, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful imani, dan merubah dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Jadi anak-anakku sekalian, di sini ada tingkatan-tingkatan merubah kemungkaran atau mencegah kemungkaran. Tingkatan yang pertama biyadi, yaitu dengan kekuatan, dengan tangan, dengan kekuatan. Nah ini bagi orang yang memiliki kuasa terhadap orang yang melakukan kemungkaran. Misal begini, kayak tadi itu, adik kalian yang melakukan kemungkaran, berarti kalian punya kuasa terhadap dia. Maka cegah kemungkaran itu dengan kekuatan, dengan sikap, dengan perbuatan. Cegah. Mentara naik motor, dua-duaan dengan orang lain, cegah. Tapi ini, dek, pulang ki. Pulang ki. Kenapa ya? Nak sini pulang. Kenapa enggak ya? Sama-sama dosa ki kalau kuliah lihat. Kalau sudah dicegah seperti itu, dia tidak mau, berarti kita sudah lepas.
sudah lepas. Tapi kalau dilihat-lihati saja, maka kita tidak lepas. Nah, kalau kita tidak bisa dengan tangan, maka dengan lidah. Apa lidah itu? Nasihati. Contoh, misal orang tua kita yang bermaksiat, tidak mungkin kan kita pakai tangan, maka nasihat. Nah, kalau nasihat ini pun tidak bisa, dengan hati kita. Oh, ini kalau saya nasihati tersinggung, nak pukul kak, selesai. Maka jangan, cukup hati kita yang ingkar, hati kita yang tidak senang. Nah, ini adhaful iman. Kalau kita mampu biyadi, tapi kita memilih biqalbi, itulah iman yang lemah. Kalau kita mampu bilisan, tapi kita memilih biqalbi, itulah iman yang lemah. Nah, tetapi kalau memang kita tidak mampu, bukan dimaksud dengan adhaful iman. Jadi kita ini ustadz, kita ini santri, kita amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan apa? Tangan. Setiap ada maksiat, hancurkan, begitu. Ada perjudian, hancurkan. Takbir, Allahu Akbar, gitu. Nanti ada pembahasannya tentang itu. Nanti minimal kita ini bilisan. Bilisan itu dengan ceramah, berdakwah, bilisan, bikin status di Facebook, bikin film-film pendek, bikin di Instagram, itu semua amar ma'ruf. Status-status yang apa? Status yang memberikan pengajaran agama, bukan status-status yang alay. Wa qala salawatullahi alaihi wasalamuhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari, kalian memerintahkan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Au la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, atau dikhawatirkan Allah mendatangkan kepada kalian siksaan darinya. Summa tud'unahu, kemudian kalian meminta kepada Allah, fala yastajibu lakum, maka Allah tidak menerima untuk kalian. Jadi kata Rasulullah, dua pilihan. Apa kalian mau amar ma'ruf nahi mungkar atau turun azab? Dua pilihannya. Kalau kalian amar ma'ruf nahi mungkar, azab tidak turun. Tetapi kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka azab turun. Ketika azab turun, tidak ada Allah, lalu kita mengeluh kepada Allah, ya Allah angkat kasih yang ini corona, ya Allah. Ya Allah angkat ini virus corona, ya Allah. Ya Allah berhentikan gempa ini, ya Allah. Ya Allah, dan seterusnya. Fala yustajab, Allah tidak akan terima. Apa yang membuat demikian? Karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itu. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana, tidaklah termasuk dari golongan kami man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi yang kecil dari kami, wa yuwakkir kabirana, dan tidak menghormati orang tua kami, wa ya'mur bil ma'rufi, dan tidak memerintahkan kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkari, dan tidak melarang dari kemungkaran. Ada tiga orang dalam hadis ini, ada tiga kelompok yang Rasulullah anggap dia tidak termasuk dari golongannya Rasulullah. Yang pertama adalah yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Ya, ini santri-santri ya, kita harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Adik-adik tak disayangi, adik-adik tak disayangi, itu harus disayangi. Dan cara menyayanginya diantaranya
adalah ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, ingatkan atau tegur. Itu cara menyayangi. Dan juga yang kedua adalah orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Ini juga, jadi ini hendaknya diterapkan ini, anak-anakku sekalian. Yang tua menyayangi yang adik menghormati yang tua. Nah, bukan yang tua menindas yang adik patwa-twai yang tua. Salah itu. Itu tidak benar itu. Nah, tidak benar seperti itu. Jadi kita yang kakak sayangi yang adik hormati yang kakak. Nah, kalau kita menyayangi yang adik lalu yang adik itu bandel, wajar karena dia masih kecil. Nah, dia masih anak-anak. Yang tidak wajar itu kalau adiknya sudah hormat sama dia tapi dia tetap berlaku sewenang-wenang. Nah, itu yang tidak wajar. Seperti saya ini. Saya menyampaikan di sini, yang di sudut sana bicara, yang di luar bicara, itu wajar. Nah, wajar karena dia masih anak-anak. Untuk menyayangi dia harus ditegur, jangan dilihat-lihati saja. Jangan dilihat-lihati saja. Oh, yang di luar bercanda dan seterusnya. Nah, itu harus ditegur, diingatkan. Itu adalah bentuk kasih sayang. Jadi kalau ustadz, pengajar memberikan hukuman, memberikan teguran, itu adalah bentuk kasih sayang, bukan bentuk kebencian. Bukan. Oke, kemudian wa'lam, ketahuilah annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fardhu kifayatin. Nah, ini. Sesungguhnya memerintahkan memerintahkan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran adalah fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah diwajibkan semua ya? Tidak semuanya. Maka tidak benarlah orang yang mengatakan tidak sempurna imannya seseorang kalau tidak keluar berdakwah. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Tidak semuanya kita ini. Idza qama bihil ba'du, apabila berdiri dengan amar ma'ruf nahi mungkar satu orang, artinya melaksanakan sebagian, saqatal haraju anil baqi, maka jatuhlah dosa dari yang lain. Jadi kalau ada yang menegur, maka jatuhlah dosa. Nah, ini hati-hati ke anak-anakku sekalian. Kalau di pondok ini ada santri yang melakukan maksiat, ada santri yang melakukan maksiat dan maksiat itu secara terang-terangan, kalau tidak ada yang menegur, satu pondok berdosa. Kalau dilakukan secara terang-terangan. Tetapi kalau maksiat itu tidak dilakukan secara terang-terangan, misalkan yang tahu hanya satu kamarnya saja, maka yang berdosa keseluruhannya adalah satu kamar saja. Kalau dia tidak melarang daripada kemungkaran. Jadi ingat itu anak-anakku sekalian. Harus cegah. Nah, kemungkaran harus cegah. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kamar kalian, cegah. Kalau kalian senior yang melakukan pelanggaran junior, cegah bilisan atau biyadi. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran senior yang melihat junior, maka laporkan. Laporkan. Jangan dilihat-lihati saja. Wahtassas sawabu bil qaimina, dan terkhusus pahala untuk orang yang melakukan. Nah, jadi begini. Satu kamar itu 20 orang. Misal, satu kamar 30 orang, satu kamar. Ada satu orang yang melakukan maksiat. Maka kalau ada satu orang yang mencegah, maka seluruh penduduk kamar itu terlepas dari dosa. Tapi yang dapat pahala cuman yang mencegah saja. Yang lain tidak dapat pahala. Yang mendapat pahala hanya yang mencegah. Cuman yang lain terbebas daripada dosa. Wa idza lam yakum bihi ahadun,
apabila tidak melaksanakan dengannya satu orang, ammal harju, maka mengumum dosa kafatan lil alimina bihi, kafatan keseluruhan, kafatal alimina, keseluruhan orang yang mengetahui dengannya, wa qadirina ala izalatihi, dan mampu untuk menghilangkan. Jadi semuanya, semua yang tahu maksiat itu dan semua yang memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dosa semua kalau tidak ada yang mencegah. Wal wajibu alaika, adapun yang wajib bagimu, idza ra'aita may yatruka ma'rufan, apabila engkau melihat orang yang meninggalkan kebaikan, au yaf'ala munkaran, atau melakukan kemungkaran, antu arrifahu bikauni dzalika ma'rufan au munkaran, ialah memberitahunya dengan adanya itu kebaikan atau kemungkaran. Itu kewajiban kita. Kalau kita lihat ada orang yang meninggalkan kebaikan, contohnya dia meninggalkan sholat, maka yang pertama kita lakukan itu memberitahu dia. Itu kewajiban. Dan dosa kalau ditinggalkan itu yang pertama kita lakukan. Ada orang yang jatuh, enak ketawai di temannya, jalan-jalan jatuh kakinya diselokan, diketawai, hahaha, dan seterusnya. Nah, kita harus beritahu. Berarti dia meninggalkan ma'ruf. Mana meninggalkan ma'ruf? Seharusnya orang yang jatuh diapain? Ditolong. Jadi kasih tahu, jangan diketawai, ditolong kalau ada orang begitu. Itu kewajiban kita ya. Itu kewajiban kita. Kemudian fa'illam yada'hu, apabila dia tidak meninggalkannya, fa'alaika biwa'zihi wa takhwifihi, maka bagimu biwa'zihi, menasihatinya, wa takhwifihi, dan menakut-nakutinya. Gini, jangan kau ambil itu, pelanggaran itu. Tapi tetap ambil. Jangan begitu, itu pelanggaran. Kalau kamu melakukan itu, hukumannya begini. Kalau nak tahu pengawas, itu namanya takhwif. Itu dosa itu. Kalau kamu lakukan itu, akibatnya neraka begini, dan seterusnya. Itu takhwif. Fa'illam yanzajir, apabila dia tidak menghiraukan, fa'alaika biqasrihi, maka bagimu biqasrihi, untuk untuk menindakinya, wa qahrihi, dan memaksanya, bidorbi, hamma, dengan memukul, pak, wa kasri alatil lahwil muharramati, dan memecahkan alat musik yang diharamkan, wa ina'il khamri, dan tempatnya khamar, waraddil amwalil maghsubati min yadihi, dan mengembalikan harta yang digosok dari tangannya, ila arbabiha, kepada pemiliknya. Jadi anak-anakku sekalian, ada orang maksiat. Nah, Isa, ada orang maksiat, yang pertama kita lakukan apa? Mengingatkan, menegur. Kalau tidak menghiraukan, nasihati. Misal begini, ada orang yang minum minuman khamar, dilihat, kasih tahu haram itu diminum, masih lakukan, nasihati. Itu kalau minum khamar orang, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Dan itu termasuk dosa besar, termasuk kabair. Kabair itu tidak bisa diampuni kalau tidak ditaubatkan. Tempatnya itu neraka dan bisa mengakibatkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Masih diteguk. Maka apa yang diambil? Ambil botol dari mulutnya, kemudian pecahkan. Ada orang yang menggosok sendal, kasih tahu, bukan sendalmu, haram itu dipakai, masih nak pakai. Dosa itu dosa besar, masih nak pakai. Apa yang dilakukan?
tarik sendal dari kakinya, kembalikan kepada orang. Oke. Sekarang sudah azan. Kita habiskan ini. Kalau tidak dihabiskan salah paham nanti. Wa hadhir ratbatu, adapun tingkatan ini. Nah, ini catatan pentingnya. Adapun tingkatan ini la yastaqillu biha illa man badala nafsahu lillahi. Tidaklah tunggal dengannya kecuali orang yang menyerahkan jiwanya untuk Allah, au kana ma'dzunan lahu min jihatis sultan, atau adanya diizinkan baginya dari sisi pemerintah. Nah ini, maka santri kayak tadi itu ada orang minum, diapain? Tegur. Masih melakukan? Memberi nasihat. Masih melakukan? Ambil botol, pecahkan. Nah ini, ambil botol dan pecahkan, kata musannif la yastaqillu. Tidak boleh orang melakukan itu kecuali orang yang sudah menyerahkan dirinya untuk Allah. Kalian ini sudah menyerahkan diri untuk Allah ya? Itu orang yang menyerahkan diri untuk Allah, dia sudah putuskan apa kehendak Allah. Terserah Allah mau ke anak siapa, terserah. Itu sudah memutuskan. Artinya orang yang tidak pernah mengeluh. Kalau masih mengeluh berarti belum menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kalau belum menyerahkan diri kepada Allah, jangan lakukan itu. Karena kapan melakukan itu, lalu dia pukul, pak. Apa yang akan terjadi? Berkelahi. Berarti kalau berkelahi, Anda belum rela. Anda harus, Anda yang dimaksud itu menyerahkan diri kepada Allah adalah dia sudah rela menerima konsekuensi atau akibat dari apa yang dia lakukan. Nah, caciki naludaiki, terima. Nah, kapan na caciki naludaiki, nah, ada sakit hati tak? Berarti belum. Nah, kalau belum, lakukan apa tidak? Tidak lakukan, cukup ingatkan. Dia tidak dengarkan, tinggalkan. Karena kapan saya ambil botolnya, saya pecahkan, dia marah, berkelahi, akhirnya berkelahi satu kampung. Nah, jangan. Kemudian yang kedua yang boleh melakukan itu adalah aukana ma'dzunan lahu min jihatis sultan, yang diberikan izin oleh pemerintah. Berarti siapa? Polisi, tentara, Satpol PP dan seterusnya. Nah, yang dikasih izin. Kalau kita ini ada izin dari pemerintah untuk menggerebek? Tidak ada. Wa amma ratbatani awwalatani, adapun dua tingkatan yang pertama yaitu menegur dan mengingatkan, anni at-ta'rifi wal wa'dhi, memberitahu dan memberi nasihat, fala yaksuru anhuma illa juhalul mukhbitu, maka tidak meringkas dari keduanya kecuali orang yang bodoh yang tidak peduli, au alimum mufritun, atau orang alim yang tidak mengamalkan agamanya. Nah, jadi yang dua ini, anak-anakku sekalian, yang dua ini memberitahu dan menasehati, itu tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan? Berarti kita tergolong orang bodoh yang cuek, atau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi anak-anakku sekalian, di pembahasan berikutnya ada tahapan atau ada situasi yang mana kita wajib diam atau boleh diam. Ketika melihat kemungkaran wajib diam, tidak boleh tegur. Ada situasi tertentu. Atau kita melihat kemungkaran boleh tidak ditegur, dibiarkan boleh. Tapi ada situasi tertentu, dan itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan memberikan kita kekuatan istiqamah untuk menjaga apa yang Beliau wajibkan kepada kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana